Oke guys, kali ini kita akan unboxing satu paket yang saya beli, yang merupakan salah satu tool atau peralatan yang mendukung kerjaan saya sebagai teknisi. Apa itu? Langsung kita unboxing. Kebetulan paketannya ini saya dapatkan dari kota Jakarta ini guys. Masih segel. Oke, kita unboxing. Dan seperti inilah penampakannya. Ya, ini dia. Salah satu tool yang wajib dimiliki oleh teknisi komputer atau laptop, yaitu SSD enclosure atau pembaca SSD dalam bentuk M2, dimana yang saya gunakan ini adalah merek Orico. Nah, ini adalah tipenya yang PWD M2 G2 itu, yang mana dia dapat membaca SSD M2 dalam protokol NVMe dan juga dalam protokol SATA. Jadi satu alat bisa untuk dua jenis SSD M2 guys. Ini apa saja yang kita dapatkan? Kita buka. Mana? Kita buka ini. Kita mendapatkan pertama, ya ini dia. Ya, ini kardusnya. Kita mendapatkan sebuah buku manual atau petunjuk cara penggunaan yang mungkin jarang kita baca. Oke. Terus habis itu kita mendapatkan kartu garansi dari Orico. Juga kita mendapatkan buku manual lagi yang terdiri dari beberapa bahasa. Dan kita juga mendapatkan sebuah kabel data yang ujungnya merupakan kabel data dari C ke C, Type C ke Type C guys. Oke, kita simpan. Oke, juga kita mendapatkan dua buah baut pengunci yang bentuknya menyerupai baut, tetapi ini sebenarnya bukan baut melainkan berbahan karet gitu. Jadi kita dikasih spare untuk pengunci ini ada dua. Kalau misalnya hilang satu, masih sisa satu lagi nih guys. Oke, dan juga kita mendapatkan sebuah thermal pad yang masih baru dengan diameter ketebalan kurang lebih 1 mm, serta sebuah heatsink atau pendingin yang nantinya kita tempelkan ke thermal pad dan juga kita tempelkan ke permukaan dari chip SSD M2 nya supaya SSD M2 nya tidak kepanasan guys. Ini nanti, tetapi sebelumnya thermal padnya ini diklotekin dulu ya. Ini kan masih ada isolasi beningnya nih. Oke, terus yang terpenting ini dia poin utama dari paketan ini, yaitu sebuah enclosure atau casing SSD M2 eksternal yang sudah support dua jenis protokol, yaitu protokol NVMe dan protokol SATA. Jadi kita cukup beli satu alat ini, kita bisa menjadikan SSD NVMe atau SSD SATA kita sebagai drive eksternal guys. Itu. Dan untuk saya yang berprofesi sebagai teknisi, cukup diperlukan untuk
membackup data-data klien. Jadi inilah penampakan detail guys dari enclosure SSD M2 merek Orico dengan tipenya PWD M2 G2. Ini guys tipenya guys. Tipenya ini PWD M2 G2. Dimana untuk tipe ini dia sudah dual protokol, mendukung dual protokol yaitu protokol NVMe dan protokol SATA. Jadi kita tidak perlu membeli enclosure lagi untuk dua protokol yang berbeda guys. Jadi dengan satu alat ini sudah mampu membaca dan mengenali SSD M2 dengan tipe SATA maupun tipe NVMe, sehingga cukup sekali beli kita dapat menggunakan dua jenis SSD yang berbeda guys. Ini penampakannya, detailnya. Dan untuk sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, untuk membukanya cukup mudah guys. Tinggal ini, nah ini tinggal kita geser ini sesuai arah anak panah, pluk ya. Setelah itu kita angkat, udah. Nah, kita sudah dapat membuka enclosure ini. Kita taruh di sini ya, dan kita buka thread ya. Casingnya ini terbuat dari itu guys, dari metal, full metal casingnya ini itu, jadi ya, cukup solid ya. Itu bagian bawahnya itu dari plastik guys. Dan disinilah otak atau rangkaian elektronik dari enclosure M2 ini tersimpan guys. Dimana itu terlihat konektornya, konektor M2 nya yang support MK untuk protokol NVMe dan MK plus BK untuk protokol M2 SATA guys, atau NGFS. Ini cukup mudah untuk bongkar pasangnya, tidak memerlukan perangkat tambahan lagi, tidak memerlukan obeng-obeng dan sejenisnya. Tinggal masukin SSD-nya di sini, terus kita kencangkan dengan baut pengunci yang ini yang sudah didapat tadi. Kita kencangkan SSD-nya dengan ini, kita kunci di lubang sesuai dengan yang ada. Ini mulai dari dia mendukung form factor M2 mulai dari 2280, 2242, 2260 dan 2280. Jadi semua jenis SSD M2 atau NGFS dia support guys. Atau bisa dipasangkan heatsink yang tadi ada di dalam paketannya nih guys. Heatsink dan thermal padnya bisa dipasangkan dan ditutup kembali. Lalu ini kita tutup kembali guys di sini guys. Di sini kita tutup kembali dengan tutup belakangnya nih. Pluk, tinggal digeser seperti ini. Ya udah, selesai, kokoh. Dan inilah detail packaging dari enclosure M2 yang saya beli, yaitu Orico, tipenya PWD M2 G2 yang sudah support dual protokol, yaitu NVMe dan M2 SATA. Ini guys, detail packagingnya seperti ini. Dan ini warna yang tersedia dengan spek detailnya ini seperti ini guys. Controller chip yang digunakan RTL 9210B ya, kurang lebih itu. Dan ini adalah stiker keasliannya, ada hologramnya yang menandakan produk ini asli, bukan produk abal-abal, dan sudah ber-SNI guys. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys hasil pemasangannya. SSD-nya ini saya kebetulan menggunakan SSD punya klien. Itu untuk contoh ya. Ini sudah terpasang karet penguncinya sehingga SSD yang di sini sudah tidak bisa bergerak dan aman. Dan SSD ini berkecepatan 10 GB per second dengan interface Type C, mana tadi? Nah, dengan interface Type C to C dengan konektivitas USB 3.2 Gen 2 guys. Gitu. Jadi pastikan soket USB di komputer atau di laptop kamu mendukung generasi USB 3.2 Gen 2 ya guys ya, untuk mendapatkan kecepatan dan performa maksimal dari
enclosure atau dari casing ini guys. Oke. Itu bagaimana untuk speed test dan lain-lain nanti akan kita uji di video berikutnya nih guys. Check it out. Dan kita beralih ke tampilan komputer guys. Ini di device manager tampak suhu SSD utama saya dikenali NVMe utama, dan yang ini adalah Realtek atau RTL 9210B yang merupakan controller dari enclosure atau casing M2 yang saya gunakan ini guys. Dan kita akan deteksi apakah SSD yang terpasang dikenali, dan dikenali guys, SSD-nya berkapasitas 500 GB. Itu guys, kita akan melakukan uji kecepatan dengan Crystal Dismark, dan ini di hasilnya guys, kecepatan aktual dari SSD yang terbaca di enclosure ini guys. Dimana kecepatan yang tertera merupakan kecepatan dari USB 3.1 Gen 1 yang saya gunakan di dalam sistem saya ini guys, sehingga enclosure ini hanya berjalan separuh atau berjalan pada 5 Gbps saja guys, dan tidak berjalan pada kecepatan maksimalnya guys. Ini karena kan keterbatasan dari sistem yang saya gunakan. Dan setelah ini kita akan melakukan proses copy data guys dari dan ke SSD ini dengan ukuran data 1,8 GB. Kita akan lihat prosesnya. Ya, kita akan copy data dari enclosure ke SSD utama. Dan ini dia guys, tidak sampai 2 detik sudah selesai, 1,8 GB sudah masuk. Dan berikutnya kita akan copy data dari SSD utama ke enclosure yang terpasang SSD. Kita lihat kecepatannya. Ya, ini dia guys. Kurang lebih hampir 400 Mbps kecepatannya, tidak sampai 5 detik. Datanya sudah berhasil di-copy guys. Jadi memang real dia berjalan pada kecepatan 5 Gbps. Sekian, terima kasih.